Haryono, Profesor Haryono MPD, Wakil Kepala BPIP. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Leli dan selamat siang para pendengar seluruh Indonesia, saudara-saudara sebangsa. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, selamat datang di RRI ND Bapak. Ya, terima kasih atas undangannya. Kalau boleh tahu ini sudah berapa kali ke ND Bapak? Ini yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Ya. Oke. Flashback lagi nih. Pertama kali menginjakan kaki ke ND, apa yang Bapak rasakan? Ya, merasakan bahwa Indonesia itu kaya nuansa alam karena yang diinjak pertama kali adalah buminya dan kemudian nuansa budayanya penuh dengan toleransi dan keramahan karena setelah menginjak bumi ND bertatap muka dengan orang-orang ND dan ternyata di ND itu suku dan etnisnya sangat beragam dan ND menjadi salah satu contoh bahwa Indonesia itu memang sangat beragam. Jadi miniatur Indonesia salah satunya adalah ND. Dan banyak yang mengatakan bahwa kalau mau belajar toleransi datanglah ke ND begitu Bapak. Iya, salah satunya itu. Makanya kami ketika pemerintah daerah kabupaten dan gubernur NTT itu mengusulkan kepada Presiden agar pelaksanaan hari ulang tahun kelahiran Pancasila yang ke-77 diadakan di ND. Oleh Istana surat itu dikirimkan ke BPIP langsung menyetujui dan Alhamdulillah Bapak Presiden juga setuju sehingga perayaan hari ulang tahun Pancasila ke-77 itu tahun ini diadakan di ND karena ND sebagai salah satu tempat proses bagaimana pemikiran-pemikiran nilai-nilai Pancasila itu dikonstruksi, direnungkan oleh Insinyur Soekarno yang saat itu mengalami masa pembuangan di ND. ND Rahim Pancasila ya. Yeah. Pancasila dikandung di ND dan dilahirkan di Jakarta begitu Bapak ya. Betul. Baik, ya siang hari ini juga selain Wakil Kepala BPIP hadir juga bersama RRI siang hari ini si cantik Sanan Senon, penyanyi lagu nasional ya, Duta Kebangsaan Lagu Indonesia Raya tahun 2016 dan juga saat ini juga menyandang predikat sebagai Duta Pancasila begitu Senon ya. Iya betul. Bagaimana perasaannya ketika menginjakan kaki pertama kali di ND? Wah, setiap kali ke ND rasanya seneng sekali ya. Kayaknya karena setiap kali ke ND itu rasanya kayak seperti pulang rumah. Seperti pulang rumah. Iya, karena orang-orang di sini ramah-ramah, terus pemandangannya juga luar biasa sekali di sini. Jadi senang sekali setiap kali ke ND. Oke, berarti tidak shock ya dengan ND. Kok ini dikelilingi oleh bukit-bukit dan juga gunung-gunung? Iya. Tidak ya? Atau sempat? Tidak. Suka malah. Suka. Iya. Oke. Iya. Baru tahu soal ND ini karena penyelenggaraan Hari Pancasila di ND atau memang jauh sebelum itu Shannon sudah tahu tentang ND yang punya kaitannya dengan Pancasila begitu? Ini kebetulan ketiga kali saya ke ND. Waktu pertama kali itu tahun 2019. Waktu itu diajak oleh Yayasan Plan International Indonesia untuk melakukan kegiatan sosial di sini. Jadi memang sudah pernah ke ND. Sudah pernah ke ND. Ya, dan sudah mengunjungi monumen Soekarno yang di sini. Iya. Rumah pengasingan Bung Karno rumah ya. pengasingan Bung Karno. Oke. Iya, ini sudah beberapa kali ke ND ya, tetapi dengan urusan dengan teman-teman Plan Internasional ya. Iya. Tapi untuk urusan dengan BPIP yang berkaitan dengan Pancasila ini the first time ya, pertama kalinya. Bagaimana perasaannya ketika diundang untuk hadir dan juga mengikuti perayaan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini? Wah, pastinya senang banget karena ND ini kan rahimnya Pancasila ya. Jadi pastinya sangat berbeda kalau merayakan hari lahir Pancasila di sini. Oke. Iya. Anak muda yang begitu peduli ya dengan lagu-lagu kebangsaan. Ini jarang sekali ditemui karena kebanyakan anak muda itu lebih suka lagu-lagu yang bertemakan tentang cinta, Bapak ya. Betul. Ini tapi kok kita menemukan ada satu anak muda yang begitu peduli ya dengan Indonesia, peduli dengan lagu-lagu kebangsaan.
Nah, kenapa nih Senen kok tertarik ya, tertarik dan juga memutuskan untuk mengcover ya, menyanyikan, kemudian mengaransemen kembali lagu-lagu kebangsaan dengan warna baru begitu? Hmm. Jadi aku mulai karir aku pada saat aku umur 9 tahun. 9 tahun. Iya. Pada saat itu memang karena umur saya masih 9 tahun, jadi orang tua bilang mereka nggak mau aku nyanyiin lagu yang nggak sesuai dengan umur aku. Misalnya lagu-lagu cinta, karena belum make sense. Jadi akhirnya memang mereka yang memutuskan aku untuk menyanyikan lagu-lagu nasional, supaya dari kecil rasa cinta aku terhadap Indonesia bisa bertumbuh gitu. Jadi memang mulai dari orang tua. Tapi memang sampai sekarang aku masih konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional. Karena menurut aku menyanyikan lagu-lagu nasional itu pasti beda ya. Pasti setiap kali aku nyanyiin lagu-lagu nasional ada rasa bangga, ada rasa senang. Karena setiap lirik yang ada di lagu-lagu nasional itu menurut aku punya makna yang sangat besar. Dan itu bisa menjadi penyemangat untuk kita, apalagi generasi muda, untuk lebih cinta sama Indonesia. Jadi ini orang tua punya peranan penting ya, untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air, nasionalis ya terhadap tanah air sejak usia 9 tahun ya. Itu terbukti dengan Shannon mulai berkarir di dunia tarik suara dan memilih untuk mengarahkan ya begitu. Orang tua mengarahkan Shannon untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu perjuangan, dan Shannon sendiri nyaman dengan membawakan lagu-lagu ini ya, lagu-lagu perjuangan. Dan sampai sekarang kalau mau dibilang Shannon kan sudah dewasa nih, sudah remaja ya, sudah pantas lah untuk menyanyikan lagu-lagu cinta, tapi masih juga ya, masih juga nyaman dengan lagu-lagu perjuangan begitu ya. Iya. Walaupun sekarang mungkin dari tahun 2019 udah mulai nyanyi lagu-lagu cinta, tapi aku masih mau konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional, karena memang aku memulai karir dengan lagu-lagu nasional, pastinya aku pengen seterusnya terus nyanyikan lagu-lagu nasional. Oke deh, mantap nih. Oke, pendengar RRI pastinya ingin tahu ya, seperti apa pandangan Shannon terhadap ND dan juga Pancasila. Iya. Kita semua tahu kalau Pancasila adalah dasar negara kita. Kalau menurut aku, Pancasila itu sebenarnya pedoman atau guidance untuk kita bertingkah laku atau bersikap. Jadi nilai-nilai di Pancasila itu mengajarkan kita cara menjadi warga negara Indonesia yang baik. Gitu menurut aku. Oke, baik, luar biasa sekali. Boleh kita berikan aplaus dulu nih untuk Shannon, anak muda milenial tapi peduli ya, dan punya rasa cinta terhadap tanah air yang luar biasa, dan ini bisa menjadi teladan panutan ya untuk semua anak muda yang sedang mendengarkan. Teristimewa untuk anak-anak muda yang ada di Kabupaten ND, yang ada di Flores, yang ada di NTT. Baik, Pak Haryono, ini sudah berulang kali ya ke ND. Apakah kedatangan ke ND ini semuanya dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila kah? Oh tidak, yang pertama itu saya menjadi pendamping sarjana yang mengajar di daerah 3T, hingga ke beberapa wilayah di mana mahasiswa kami, waktu itu saya jadi wakil rektor bidang akademik di Universitas Negeri Malang. Mahasiswa kami mengajar di beberapa daerah, salah satunya di ND itu yang kami datang. Tapi bicara ini saya tadi tertarik karena ini kaitan pendidikan. Apa yang katakan Mbak Shannon itu makin menegaskan bahwa hidup yang sukses harus dimulai dari cinta. Nah tentunya cinta dalam makna yang luas dan mendalam, bukan cinta dua orang sejoli atau apa, itu ya cinta, tapi cinta yang lebih luas dan mendalam itu adalah dedikasi of life. Jadi dedication of life-nya itu kepada sesuatu yang ia senangi, karena seperti Mbak Shannon ini bisa dikenal publik, bahkan sekarang bisa mengalami kehidupan eksistensial yang berbeda dengan generasi zamannya. Itu menegaskan bahwa pikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan, yaitu tadi kalau Mbak Shannon bilang itu keluarga mengarahkan
untuk menyanyikan lagu kebangsaan, bukan lagu-lagu romantisme anak-anak remaja. Itu karena peran keluarga. Maka konsep tripusat pendidikan. Pusat pendidikan yang pertama dan utama itu keluarga. Keluarga, benar. Nah, makanya di sini dari pengalaman Mbak Sanon, kita bisa belajar bahwa seyogianya setiap keluarga itu merasa punya tanggung jawab bagaimana membesarkan dan mendewasakan anggota keluarganya. Baru kemudian masyarakat dan baru kemudian sekolah. Lalu yang kedua, di dalam konsep yang saya tangkap tadi di pengalamannya Mbak Sanon itu kan menarik. Pekerjaan, aktivitas kebetulan di sini menyanyi yang bagi orang-orang lain itu dilakukan secara biasa. Tapi karena Mbak Sanon itu melakukannya itu dengan tulus, didasari kepada cinta, maka ketika menyanyikan lagu ini proses penjiwaannya bukan semata-mata mendendangkan lagu kebangsaan, tapi dalam proses ini ada proses penjiwaan. Penjiwaan. Nah, inilah yang menurut saya perlu kita renungkan bersama, karena di era digital ini orang-orang justru seringkali perlu merenungkan apakah pada saat memanfaatkan media sosial, baik untuk beraktivitas kerja atau beraktivitas komunikasi, itu melibatkan jiwa dan perasaannya. Nah, akibatnya apa? Seringkali media sosial justru mengancam eksistensi yang bersangkutan untuk tumbuh kembang. Maka apa yang dialami oleh Mbak Sanon itu bagi saya pribadi maupun pimpinan BPIP ini akan kami jadikan inspirasi mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu tidak harus selalu berangkat dari sesuatu yang abstrak. Selama ini kalau kita bicara Pancasila demi bangsa dan negara. Padahal kalau kita bicara tentang aktivitas seperti yang dilakukan oleh Mbak Sanon, itu ya dari aktivitas yang kini dan di sini dan dialami sehari-hari. Karena Mbak Sanon itu belajar tentang lagu, kemudian lagu itu dinyanyikan dengan baik, maka nilai-nilai kehidupan yang baik itu tersalurkan melalui aktivitas Mbak Sanon, sehingga Mbak Sanon sekarang tidak lagi menjadi milik keluarga yang melahirkan atau keluarga batehnya itu atau keluarga intinya itu, tapi sudah menjadi milik publik, sehingga kalau kita lihat di medsos itu subscriber dan followernya sudah sangat banyak dan nilai-nilai yang dikembangkan tidak menggurui tapi mengajak orang. Nah, ini kan membuktikan orang yang berbuat baik, orang yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya semata-mata untuk menyenangkan negara dan bangsa, tapi menyenangkan diri dan keluarga dan nanti efeknya ini. Nah, ini supaya nanti Bapak Ibu guru yang ngajar Pancasila di sekolah itu juga mulai mengajak siswanya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, tidak harus bicara yang abstrak, yang konkret. Karena ternyata Mbak Sanon ketika bisa mengaktualisasikan profesi atau keinginannya menyanyi, itu pertama Mbak Sanon bisa menyalurkan energi dan potensi diri yang selama ini dialami. Dan alhamdulillah Mbak Sanon berasal dari keluarga yang peduli dengan pendidikan, sehingga Mbak Sanon juga diberi rambu-rambu mana yang bisa dan tidak. Nah, efeknya apa yang dilakukan Mbak Sanon ketika mendapat apresiasi publik, yang paling disenangkan negara atau Mbak Sanon dan keluarga? Kita kalau boleh bertanya langsung ke Mbak Sanon, ketika ada apresiasi publik yang Mbak Sanon senang duluan atau enggak? Oh iya dong. Nah, ini kan bukti kan. Jadi orang mengamalkan atau mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu bukan untuk menyenangkan presiden, gubernur atau bupati. Diri sendiri dulu ya. Tapi itu adalah aktualisasi diri. Sehingga ketika kita menjadi manusia pribadi yang diakui, itulah anak-anak Pancasila itu. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, cintailah diri sendiri dulu ya. Oke. Baik, ya, saya yakin sekali ini pendengar yang ada di rumah yang memantau siaran kami melalui terestrial dan juga melalui aplikasi RRI Playgo dan menyaksikan siaran kami siang hari ini melalui akun YouTube RRI ND. Terima kasih, dan saya yakin sekali semua pada penasaran nih, seperti apa ketika siaran ini membawakan lagu kebangsaan ya. Oke, kita dengarkan dulu nih satu lagu dari Shannon ya, Berkibarlah Bendera Negeriku.
Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Indonesia. Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu? Gempi. Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa? Blackpink lah. Ya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa? Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh. Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa? Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin. Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya. Engkau ku banggakan. RRI ND, Radio Tanggap Bencana. Ya, kita sudah nikmati ya lantunan suara dari Shannon ya, membawakan satu lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Satu kata perfect sekali ya. Dan penghayatannya ini luar biasa. Saya hampir saja mau menitikkan air mata ini ketika mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Shannon. Nah, bagaimana dengan Pak Haryono ketika mendengarkan lagu yang baru saja kami hadirkan ini, Pak? Ini saya jadi teringat ya, di dalam dunia pendidikan itu ada konsep begini. Ya.
Kalau kamu ingin menjadi manusia, hidup itu jalanilah dengan proses bermain, tapi tidak main-main. Nah, Mbak Sanon, atau mungkin kalau bahasa kita yang pas sekarang Kak Sanon, ini ketika menjalani dan menyanyikan lagu itu tidak main-main, Sungguh-sungguh. tapi bermain. Karena dalam bermain itu ada proses penjiwaan, sehingga proses penjiwaannya Mbak Sanon tidak hanya ada pada diri Mbak Sanon, tapi bermediasi dalam lagu, dan lagu itu ketika didengarkan oleh siapapun yang mendengar, termasuk kita yang barusan mendengar, itu jiwa kita juga ikut tergetar. Ini kan bukti bahwa untuk menanamkan kebajikan, nilai-nilai positif itu bisa diawali dari diri kita sendiri. Apa yang dalam teori-teori sekarang disebut dengan respektif. Itu jadi orang kalau ingin mendapat respect dari orang lain, jangan menunggu respect dari orang lain, tapi tebarkanlah respect yang kita miliki itu kepada orang lain, sehingga di sini nanti akan terjadi hukum tarik menarik di dunia. Ketika kita melemparkan sebuah senyum, orang akan menampilkan senyum kepada kita. Ketika kita mendengarkan lagu Kak Sanon tadi, lagu yang sangat biasa di sekolah, karena biasanya di sekolah penyanyiannya nyanyi itu oleh gurunya tidak melalui proses penjiwaan yang mendalam, tapi ketika dinyanyikan oleh Mbak Sanon tadi, kenapa? Telinga kita yang mendengar, tapi dada dan pikiran kita yang tergetar. Karena Kak Sanon mampu menampilkan ini dengan serius, yaitu hidup lagu dialami dengan bermain, tapi saat menyanyi Kak Sanon tidak main-main. Oke, iya, ini juga Bapak setuju ya? Ini juga salah satu cara menggelorakan semangat Pancasila, begitu Bapak? Betul. Jadi siapa lagi nanti yang bisa mengaktualisasi nilai Pancasila kalau bukan generasi muda? Karena generasi Kak Sanon inilah yang nanti akan memiliki masa depan, sehingga nanti kita berharap, dan ini juga sudah dilakukan oleh BPIP, bahwa aktualisasi Pancasila tidak berhenti kepada kerukunan antar warga yang dengan diksi toleransi atau kolaborasi, tapi kita kan juga setelah merdeka itu kan para pendiri bangsa hanya ngantar ke pintu gerbang. Nah, setelah di pintu gerbang itu kita ingin betul menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, apa mungkin kita bisa berdaulat, makmur kalau tidak ada inovasi, tidak ada prestasi. Nah, prestasi dalam bidang seni, salah satunya Kak Sanon bisa menyanyikan ini. Prestasi dalam bidang olahraga, teman-teman kita ada yang juara angkat besi dunia, ada yang di badminton memenangkan Thomas Cup, kemudian juga prestasi di bidang ilmu pengetahuan, banyak siswa-siswa Indonesia yang juara olimpiade dan seterusnya. Nah, ini yang untuk aktualisasi Pancasila kita harus pandai-pandai untuk mengembangkan diri tanpa meninggalkan kearifan lokal. Contoh yang sederhana yang lagi tren 3 bulan terakhir ini, yaitu ketika Rusia menyerang Ukraina. Kita hanya membicarakan di medsos, ada yang pro Ukraina, ada yang pro Rusia dan seterusnya. Sampai lupa solusi apa yang terbaik. Contoh yang sederhana, harga energi sekarang, terutama minyak dan gas, itu naik. Kemudian juga harga pangan. Nah, kalau kita ingin mengaktualisasikan Pancasila yang kontekstual, kalau harga pangan naik, kenapa kita tidak menoleh kepada tradisi budaya makan kita? Kalau kita setiap pagi makan ubi-ubian yang dihasilkan oleh petani kita kan nggak perlu impor beras. Dan di situ kita berdaulat, jadi mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Dan kalau ini sudah dilakukan, tanpa sadar sebuah energi positif yang tumbuh kembang itu bagaikan sumber mata air, ketika mengalir ke sungai, sungai itu akan makin membesar dan airnya butuh tempat yang lebih besar, yaitu lautan. Sehingga mata air yang ada di gunung-gunung mengalir ke sungai-sungai, dari sungai ke lautan. Nah, ini yang saya lihat juga dari perjalanan hidup Kak Sanon ini. Dia menyanyikan lagu dari keluarga, nggak punya bayangan nanti ada dapat apresiasi atau tidak. Tapi ketika lagu itu mendapat apresiasi, banyak pihak yang kemudian tertarik, bahkan mungkin tergetar juga hatinya. Sehingga yang saya dengar Mbak Sanon tidak hanya mendapat apresiasi dari BPIP, tapi juga ada lembaga-lembaga lain. Sehingga saya tadi juga kaget.
di usia Mbak Hanon yang berapa Mbak sekarang? Baru 16 tahun. Baru 16 tahun tahun. itu sudah tertarik dan tergetar hatinya 2 hari lagi akan mendirikan sebuah lembaga pendidikan Yayasan. yang ada di ND ini. Padahal dia tinggal di Jakarta. Sementara kita-kita yang sudah dewasa usia 50 banyak yang belum tergetar dan melakukan. Ini kan sebuah energi positif yang luar biasa dan mudah-mudahan pertemuan siang ini apa yang disampaikan oleh Mbak Kanon tidak hanya bicara aktualisasi Pancasila dengan BPIP, tapi karena pendengar ini di seluruh Nusantara bahkan dunia, itu bisa menginspirasi kita semua. Kebetulan tema peringatan hari lahirnya Pancasila yang ke-77 ini adalah mari bangkit bersama membangun peradaban dunia. Kak Sanon sudah memulai tidak hanya menyanyikan lagu-lagu kebangsaan yang cinta kepada tanah air, tapi juga aksi untuk edukasi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan Kak Menteri, Pak Nadiem Makarim itu mendengar ini dan kemudian nanti Kak Kanon tidak hanya menjadi duta Pancasila tapi juga menjadi duta pendidikan Indonesia dan dunia. Amin. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami silahkan ya. Kami buka di layanan telepon yang ingin berbincang langsung bersama Pak Wakil dan juga Senen ya, boleh ke 082144511957, juga layanan WhatsApp di 082138788786, dan Anda juga bisa tinggalkan kolom komentar di akun Facebook Pro1 RRI ND dan juga akun YouTube RRI ND. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Baik, Pak Haryono, ini menggelorakan semangat Pancasila itu tidak hanya dengan berdialog ya, kemudian membahas tentang Pancasila dan juga seremonial lainnya, tetapi lebih ke bagaimana kita mengamalkan setiap butir-butir Pancasila. Nah, bagaimana ini cara khusus yang digunakan oleh BPIP dalam rangka menumbuh kembangkan semangat Pancasila kepada masyarakat Indonesia yang kita lihat dewasa ini sudah jauh ya dari nilai-nilai Pancasila, terlebih khusus untuk anak-anak muda kita, kaum milenial, penerus bangsa Indonesia ini. Silakan Pak. Yang pertama kita sepakat dan tahu dokumen sejarah Pancasila dipilih sebagai falsafah dasar negara. Itu sebelum ditetapkan sebagai pandangan hidup, Pancasila disepakati dalam sidang BPUPK, Dr. Kuricu Sumiko Sakai, itu sebagai dasar negara. Maka yang diharapkan Pancasilais duluan bukan masyarakatnya, tapi penyelenggara negara dan aparatur negara. Kenapa? Karena dalam pidato Bung Karno 1 Juni itu dinyatakan kita itu akan bisa menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang cerdas itu setelah kita merdeka. Maka setelah kita merdeka ini Pancasila sebagai dasar negara itu yang punya tanggung jawab utama adalah penyelenggara negara dan aparatur negara. Sehingga ini menjadi teladan. Maka kita juga prihatin di BPIP masih ada oknum-oknum penyelenggara negara atau aparatur negara yang melakukan korupsi dan seterusnya. Lalu yang kedua, jadi ini sasaran posisi Pancasila sebagai dasar negara adalah penyelenggara negara dan aparatur negara harus lebih bertanggung jawab dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Jangan ada kesan masyarakatnya disuruh Pancasilais, tapi penyelenggara negara dan aparatur negara itu tidak Pancasilais. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, konsekuensi dari Pancasila dasar negara, maka setiap kebijakan dan regulasi negara seyogianya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya pemerintahan Jokowi ketika melihat ada ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, itu pembangunan infrastruktur di Papua sampai di Tarakan, di Rote dan seterusnya itu dilakukan karena Indonesia bukan hanya milik orang Jawa, tapi Indonesia merdeka itu milik semua bangsa, sehingga tidak ada kesan pembangunan hanya di daerah tertentu. Nah, inilah yang kemudian menginspirasi kami, kenapa INDE kami pilih menjadi pusat peringatan itu agar Pancasila itu tidak hanya dilihat dari Jakarta, tapi Pancasila bisa dilihat dari mana-mana, bahkan mudah-mudahan ke depan itu tempat-tempat pembuangan yang simbolik mencerminkan nilai-nilai kebangsaan seperti di Gol. Itu kan banyak tokoh-tokoh kita yang pernah dibuang di sana.
baik Bung Hatta maupun Pak Sahrir itu juga pernah dibuang di sana. Kalau peringatan Pancasila setelah diinde ke Digul, itu tidak ada alasan lain bahwa Papua bukan bagian dari Indonesia. Karena sejak awal Papua adalah bagian Indonesia. Iya. Dia pula Banda Neira, Bengkulu, ataupun tempat-tempat lain. Jadi setiap wilayah Indonesia itu adalah bagian dari kita semua. Inilah yang menjadi tantangan, sehingga tapi itu tidak mungkin penyelenggara dan aparatur negara bisa mengaktualisasikan Pancasila dengan maksimal kalau tidak dapat dukungan dari masyarakat. Ya. Apalagi dengan era digitalisasi ini, itu dalam tatanan geopolitik dan geostrategi sampai dengan pengembangan teknologi, negara yang maju tidak selalu menyerang pangkalan militernya. Yang diserang adalah pangkalan otak warga negaranya. Nah, kita lihat saja apakah Irak, Iran, kalau Iran masih bisa bertahan ya, Irak, Libya, Suriah, itu kan yang gegeran dulu adalah masyarakatnya. Ya. Sehingga di sini ujaran warga negara yang suka mengumbar ujaran kebencian, mari kita renungkan. Kalau ini nanti merembet, yang rugi orang asing atau kita sendiri. Nah, sebaliknya ketika kita menebarkan nilai-nilai positif karena Tuhan, coba Mbak Sanon itu kalau merasa dekat dengan Tuhan, hatinya damai atau gelisah? Damai. Nah, kalau damai suka mengumbar ujaran kebencian atau keceriaan? Keceriaan. Nah, sehingga kalau dalam belajar di sini kan ketuhanan itu simbol kehidupan, bagian dari kedamaian. Orang yang dekat dengan Tuhan itu tidak suka melontarkan ujaran kebencian. Sehingga kalau ada orang yang menggunakan jubah agama atau baju agama tapi melontarkan kebencian, ini dia sebenarnya dekat dengan Tuhan atau dengan siapa? Karena Tuhan itu maha damai, nilai-nilai luhur dan seterusnya. Ini. Dan kalau orang sudah damai, sejahtera, kebetulan di Islam itu ada konsep rahmatul lil alamin itu, bahwa orang yang beragama itu juga harus menghormati orang yang berbeda agama. Dan konsekuensinya kita memang mungkin berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kemanusiaan kita tidak bisa dihilangkan atau apalagi melecehkan kemanusiaan yang lain. Nah, kalau ini kan sila kedua. Dengan kita menghormati orang lain, sila kedua tadi, maka kita bisa membangun kepercayaan basis untuk persatuan Indonesia. Gimana saya bisa menyatukan Indonesia kalau saya sendiri tidak menghormati orang yang berbeda etnis, berbeda ras, berbeda keyakinan dengan sama itu. Nah, kalau kita sudah bisa bersatu, marilah kita bermusyawarah. Sehingga sesuatunya tidak harus diambil dengan suara terbanyak, tapi yang terbaik. Inilah kalau suara yang terbaik itu diambil, maka keadilan sosial tidak ditentukan semata-mata oleh jumlah. Jangan sampai karena jumlah penduduk Indonesia itu ada di Jawa, maka keputusan-keputusan politik hanya menguntungkan Jawa. Padahal Indonesia merdeka bukan hanya untuk Jawa, tapi untuk seluruh Indonesia. Dan dulu, coba kita cek, harga semen, harga minyak bumi, bensin itu mungkin di ND dengan di Surabaya harganya beda. Ya. Tapi sekarang dengan infrastruktur yang relatif diperbaiki akhir-akhir ini sudah mulai muncul. Bahkan di Papua, saya ketika kunjungan ke sana, itu harga bensin baru akhir-akhir ini aja bisa harganya relatif sama dengan daerah-daerah lain. Sehingga melihat Pancasila jangan dilihat pada satu titik, tapi mari 5 sila 5 mutiara itu kita lakukan. Sebagaimana yang tadi kita ambil contoh, kebetulan pagi ini Kak Sanon sebagai duta Pancasila yang punya prestasi, sehingga Kak Sanon tidak hanya membangun perilaku toleran, tapi juga ada inovasi dan prestasi. Karena sebuah bangsa hanya bisa maju, syarat utamanya adalah bersatu. Lalu syarat kedua adalah maju. Dan maju itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ada kerja keras yang diiringi inovasi dan prestasi. Dan Mbak Sanon telah melakukan dua-duanya, dan mudah-mudahan, dan saya pikir banyak juga penyelenggara negara, aparatur negara dan warga kita yang sudah melakukan itu.
Mhm. Oke, jadi ini menarik sekali ya penjelasan dari Profesor ini soal bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita juga sudah merasakan ya pemerataan di mana-mana ini pembangunan di Indonesia ini ya. Baik, tadi Profesor sempat menyinggung soal teknologi yang makin canggih ya. Ini juga sangat kita harapkan agar penerapan semangat Pancasilais ini harusnya juga semakin bergelora ya dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, bagaimana modal penerapan nilai-nilai Pancasila di zaman digital ini, Pak Hartono? Ya, makasih. Jadi penerapan yang pertama seperti pagi ini kita wawancara dengan Kak Sanon ya. Kak Sanon kan tidak memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian, Yap. tapi dengan menyanyi. Tapi karena proses menyanyinya itu proses penjiwaan, orang banyak yang terhibur sehingga subscriber, followernya Semakin banyak. Dan ini kan menebarkan kebajikan. Ya. Nah, kemudian juga banyak teman-teman kita yang sekarang ini bisa menjual barangnya itu dengan sistem online. Jadi media sosial tidak dianggap sebagai ancaman yang membahayakan nilai kemanusiaan, tapi bagaimana kita memanfaatkan itu. Karena di era digital ini kan kita mendapatkan informasi yang sangat berlimpah, sehingga seperti banjir informasi, kita tidak sempat melakukan verifikasi atau ngecek informasi itu benar. Contoh aja, banyak Bapak Ibu guru yang ngajar Pancasila mengatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Secara umum ya, tapi kalau guru Pancasila di Inde masa mau ngomong begitu? Berarti kalau dia ngomong begitu kepada Indonesia, itu Inde dijajah 350 tahun. Enggak. Karena ternyata proses perlawanan orang-orang di Flores ini di Larantuka itu tahun 1908, kemudian baru diselesaikan khususnya di Inde ini baru tahun 1917. Bayangkan, itu Ambon, Batavia sudah dijajah oleh negara asing, Inde itu belum dijajah. Jadi Inde baru dijajah tahun 1917. Nah, ini keragaman ini kan menarik. Tapi jangan-jangan masih ada guru-guru Pancasila atau jangan-jangan guru sejarah juga di Inde yang nggak tahu kalau Inde baru tahun 1917 itu dijajah dan Raja Inde itu dibuang ke Alor dan seterusnya itu. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang tadi saya katakan, kearifan lokal itu selain ada dalam konteks sejarah dan kebudayaan, tapi juga ada bidang yang lain. Ya, contoh mungkin nanti Bapak Ibu guru yang ngajar biologi, ketika teman-teman Inde biasa makan ubi, itu dicek saja. Sekarang di Google kan juga banyak, di medsos juga banyak. Kandungan glikemik ubi-ubian itu dengan beras atau nasi itu tinggi mana? Karena glikemik ubi-ubian itu lebih rendah, maka peluang dia kena sakit diabetes, penyakit degeneratif kecil, itu juga menjadi kecil. Nah, tapi kenapa anak muda sekarang nggak suka makanan tradisional, padahal itu yang lebih sehat. Nah, ini yang pula budaya Anjang Sana silaturahmi yang dulu selalu dilakukan oleh generasi-generasi kita. Kenapa Anjang Sana itu tidak dilakukan? Anjang Sana kita justru grup-grup di medsos itu yang kita ikuti, yang kadang-kadang kita dekat secara pikiran dan emosional tapi jauh dari fisik. Sehingga di rumah kadang-kadang ketika kita pulang hari kerja, bapaknya itu ngobrol dengan temannya di grup, ibunya juga ngobrol dengan temannya di grup, sehingga walaupun satu ruang di ruang keluarga tapi hatinya jauh. Ikatan emosionalnya tidak dibangun begitu Bapak ya. Itulah makanya kalau lagu yang dinyanyikan oleh Kak Anon tadi kan, bagaimana kita itu sebagai satu bangsa, merah putih itu tidak hanya berkibar benderanya, tapi juga berkibar prestasi dan dedikasinya. Sehingga Indonesia, tema kita PBB sekarang kan membangun peradaban dunia. Mudah-mudahan ke depan tidak hanya Kak Sanon yang punya prestasi besar, tapi saudara-saudara kita, teman sebaya dan adik-adik, apalagi adik Inde, itu juga punya cita-cita dan kerja keras seperti Kak Sanon, sehingga nanti tidak hanya dikenal Indonesia tapi juga dikenal dunia. Bahkan Pak Bupati kemarin melalui Pak Sekda juga menyatakan siap untuk membiayai anak-anak muda Inde meneruskan studi dan berprestasi di luar Inde dan
dunia. Inilah aktualisasi Pancasila yang sesungguhnya. Oke, sebelum kita ke Senon ya, saya masih bersama Pak Haryono dulu ini ya, Pak Profesor ini ya. Dalam permenungan Bung Karno di ND selama masa pengasingannya itu, sang proklamator melihat bahwa kehidupan masyarakat ND yang majemuk dan toleransi ini sebagai inspirasi ya untuk kemudian meramu butir-butir Pancasila. Kata orang dikandung di ND, kemudian dilahirkan di Jakarta, begitu ya Pak ya. Apakah Anda melihat nilai-nilai itu masih tertanam di kota ND sampai dengan saat ini kah Bapak? Kalau saya lihat dan saya dengar informasi dari Bapak Ibu yang sempat ngobrol dengan saya, termasuk di media yang saya baca, apakah di ND itu pasca proklamasi ada kerusuhan sosial? Nggak ada. Karena toleransinya kuat. Tinggi ya? Tinggi. Demikian sehingga saya pikir ini orang-orang di ND ini hanya mewakili ras dari etnis tertentu. Ternyata ras mulai dari Batak juga banyak, Jawa juga banyak, Papua juga. Nah ini kan menunjukkan bahwa sampai sekarang nilai-nilai toleransi itu juga masih sangat kuat. Bahkan kami berharap dengan pelaksanaan Harlah ke-77 hari lahirnya Pancasila di ND ini mampu membangkitkan semangat kita semua agar apa yang direnungkan oleh Bung Karno, nilai-nilai perjuangannya itu, sehingga di bawah pohon sukun itu beliau merenungkan 5 sila itu, 5 mutiara ini yang mampu mendorong kita untuk berprestasi lebih jauh. Kalau Bung Karno pada saat itu belum ada media sosial, untuk membaca saja harus memesan bukunya yang kadang-kadang 2 bulan belum tentu datang. Nah sekarang ini kan banyak buku-buku yang di media sosial itu langsung kita buka sudah ada. Nah sekarang pertanyaannya, Bung Karno bisa melakukan perenungan bukan hanya semata-mata dia berjuang dalam politik, tapi yang jarang menjadi pemahaman kita adalah Bung Karno adalah, dan para pendiri bangsa seperti Bung Hatta dan teman-temannya itu suka membaca. Nah sekarang generasi muda suka membaca enggak? Jangan-jangan suka membaca tapi membaca WhatsApp saja. Status WhatsApp ya, status Facebook ya. Tapi tidak membaca materi-materi. Apakah mungkin adik-adik nanti bisa bersaing, bekerja sama dengan anak-anak Singapura, anak Taiwan, anak Cina, Jepang, Korea, bahkan Amerika, Eropa, kalau kapasitas intelektual dan keterampilannya lebih rendah dibanding sana? Tidak mungkin. Maka di sini literasi dalam penguasaan baik literasi fisik sampai dengan literasi digital itu harus menjadi tantangan kita bersama. Dan saya alhamdulillah sejak turun dari pesawat di bandara sampai di hotel itu kalau membuka wifi ada. Nah ini kan artinya pemerintah daerah juga punya komitmen. Dan ini tadi menurut Mbak Leli juga kita dengar acara ini ternyata nggak hanya bisa didengar oleh orang ND dan Flores, tapi juga bisa didengar oleh seluruh warga Nusantara dan dunia. Nah ini artinya bahwa peristiwa perlasaan ini, apa yang menjadi nilai ini tidak hanya partisipasi masyarakat ND tapi juga masyarakat dunia, dan mudah-mudahan dari sinilah ND khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya bisa belajar bagaimana para pejuang, salah satunya Bung Karno, proklamator kita, itu dalam berjuang tidak hanya memikirkan problem-problem fisik, tapi juga ada nilai-nilai dasar. Dan itu nilai dasar kenegaraan itu tidak mungkin bisa dipahami dan dirasakan kalau tidak kita sikapi juga dengan keterlibatan emosi dan jiwa kita. Nah disinilah apa yang tadi Kak Kanon aktualisasikan melalui lagunya tadi, itu kan cermin bahwa orang yang menjiwai sesuatu seperti Bung Karno menjiwai perjuangannya, kebangsaannya, itu ketika pidato juga menggetarkan dunia. Nah Kak Kanon tadi ketika lagunya itu dilakukan sebuah proses latihan yang intens dan penjiwaan, kita pun yang mendengarkan itu juga bergetar. Maka perjuangan itu harus didasari oleh jiwa, sehingga lagu Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya dulu. Maka ini problem-problem ini yang barangkali menjadi tantangan dunia pendidikan kita. Kita boleh kalah secara fisik,
infrastruktur kita dengan negara lain, tapi jiwa kita untuk menjadi bangsa besar tidak akan pernah kalah kalau itu kita rawat secara terus-menerus. Baik, Bung Karno menggetarkan jiwa melalui pidato ya, tetapi Senan menggetarkan jiwa melalui nyanyian begitu ya. Baik, ini sudah ada yang berpartisipasi nih Bapak dan juga Mbak Senan ya. Selamat siang Mbak Leli dengan Patris di Wolowona. Mau tanya ke Mbak Senan, bagaimana cara ajak anak muda agar cinta dan juga peduli Pancasila karena tidak semua bisa begitu. Oke, silakan langsung ditanggapi dulu dari Patris di Wolowona ini. Iya. Menurut aku apalagi untuk generasi muda ya. Generasi muda Indonesia harus ingat dan harus sadar kalau Indonesia ini diwariskan kepada kita. Dan nanti kita akan mewariskan Indonesia kepada generasi yang akan datang. Iya. Jadi generasi muda sekarang ini adalah calon-calon pemimpin negara ini. Jadi penting banget untuk kita jaga Pancasila. Kita benar-benar menanamkan karakter Pancasila dalam diri kita. Karena bagaimana kita mau jadi pemimpin kalau kita tidak punya karakter Pancasila. Dan juga kita pastinya harus berbakti untuk bangsa dan negara. Lewat potensi atau talenta yang Tuhan sudah titipkan di kita. Gitu. Oke. Contohnya kalau aku, karena aku dititipkan potensi untuk bisa bernyanyi, jadi cara aku berbakti kepada bangsa adalah lewat suara aku. Menyanyikan lagu-lagu Iya. perjuangan ya. Oke, luar biasa sekali nih Pancasila sebagai pedoman hidup ya bagi Sharon, dan ini juga ajakan untuk semua masyarakat Indonesia ya untuk jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Oke, next ada Erika di Kelimutu. Selamat siang Kakak dan juga para narasumber. Mantap dialog siang ini. Terima kasih. Sangat membuka wawasan katanya. Mau tanya sama Pak Profesor, bagaimana cara mudah untuk belajar Pancasila dengan nilai-nilainya? Karena ini kan luas ya Pak. Iya. Mohon jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama adalah menemukan diri sendiri, siapa diri kita. Seperti Kak Sanon tadi kan bilang, Ya. jadi supaya kita mencintai Indonesia, itu ancaman kita secara besar itu kan sebenarnya ada radikalisme agama dan radikalisme pasar. Yang radikalisme agama sudah banyak lah yang bahas. Tapi yang radikalisme pasar ini, Ya. yang nyata tapi belum banyak dibicarakan. Coba, Kak Sanon memang followernya sudah jutaan. Tapi apakah anak Indonesia yang jumlah yang mengikuti Kak Sanon itu lebih banyak dibanding anak Indonesia yang mengikuti artis dari negara lain? Kita sebutkan aja dari Korea yang lagi tren. Nah ini kan jangan sampai Indonesia jadi pasar sehingga anak-anak Indonesia hanya jadi objek tapi tidak pernah menjadi subjek. Nah di sini Ya. ini radikalisme pasar termasuk makanan, sehingga anak-anak sekarang itu lebih suka makanan-makanan asing yang belum tentu sehat. Nah ini jadi cara kita mengetahui adalah Pancasila, berangkatlah dari potensi diri dan tantangan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Sehingga seperti Kak Sanon karena punya bakat atau talented di talenta bidang seni, Ya. khususnya menyanyi, maka menyanyi yang dominan. Bagi teman-teman yang punya talenta di bidang olahraga, berlatihlah olahraga sehingga nanti bisa berprestasi mengharumkan nama bangsa. Bagi teman-teman yang punya talenta di bidang kewirausahaan, jadilah wirausaha atau pengusaha yang hebat agar ekonomi Indonesia makin mandiri. Bagi teman-teman yang suka matematika atau teknologi, galilah ilmu yang ada dan Anda senangi itu semaksimal mungkin sehingga nanti Anda menjadi penemu-penemu hebat. Siapa tahu nanti dari generasi Kak Sanon dan seterusnya ini ada orang Indonesia yang menerima hadiah Nobel karena sampai saat ini Indonesia belum ada. Nah ini contoh-contoh. Jadi marilah dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila berangkat dari potensi diri dan lingkungan di mana kita berada. Karena kalau kita ingin menuju sesuatu, selalu berangkat dari mana kita berada. Nah, seringkali kita hanya membayangkan tujuan nun jauh di sana, tapi sampai lupa siapa diri kita dan kita berada di mana. Sehingga untuk melangkah sekali lagi, kenalilah dirimu, kerjakanlah sesuatu itu sesuai dengan potensi dirimu, karena musuh terbesar tidak ada di luar sana, tapi musuh terbesar adalah diri kita sendiri.
sekaligus sahabat yang sejati, yang bisa dipercaya bukan orang lain, tapi adalah diri sendiri. Sehingga menjadi diri sendiri tidak harus menjadi individualisme. Ini harus beda ya. Jadi orang yang mencintai dirinya secara berlebihan itu memang tidak betul. Tapi orang yang ingin beraktualisasi diri, mengembangkan potensi dirinya, itu nanti bisa memberikan sumbangsih kepada yang lain. Gimana saya bisa membantu orang lain kalau saya tidak punya nilai lebih? Nah, membangun nilai lebih itulah yang menjadi contoh konkret, sehingga gotong royong tidak mungkin dilaksanakan dengan baik kalau masing-masing orang yang bergotong royong tidak punya nilai lebih. Maka kita akan jadi parasit karena kita nggak punya apa-apa, tenaga nggak punya, pikiran nggak punya, kemauan nggak punya, ekonomi nggak punya, ya kita jadi parasit dari. Tapi sebaliknya ketika kita nggak punya kekayaan ekonominya, tapi punya pikiran, sumbang pikirannya, kita nggak punya pikiran yang berbobot, tapi kita sumbang tenaganya dan seterusnya. Ini yang menurut saya harus kita kembangkan bersama. Sekali lagi, aktualisasi diri itu menjadi sesuatu yang mendesak untuk kita lakukan bersama. Oke, baik. Sebelum kita akhiri nih ya, ada satu lagi nih pesan yang masuk dari pendengar kita yang siang hari ini mendengarkan kita. Mbak Senon dan Profesor, selamat datang di Tanah Ende Liosare. Selamat datang di rahimnya Ibu Kandung Pancasila. Merekam jejak dari mana akar falsafah hidup bangsa NKRI Ende Liosare Pawe. Janganlah sekali-sekali melupakan sejarah dan butir-butir indah di bawah kaki Gunung Wongge dan juga Gunung Iya. Letupnya gunung api membara membawa bahana bangkit bersama bahwa ada tanda kehidupan bangsa ada di kota Ende. Kelimutu Danau Tiga Warna menjadi pelangi indah mencerminkan keanekaragaman dan keindahan keindonesiaan kita. Mari membangun bangsa yang sehat hidup dan menghijau sepanjang hayat dengan bidang kajian keilmuan kita masing-masing. Selamat datang, salam sejarah dari Yos Dentis. Lalu ini juga ya, sang proklamasi sebagai inspirator lahirnya Pancasila. Benih-benih dan muncul tokoh lokal untuk mempertahankan tanah tumpah darah semangat kedaerahan sangat berprestasi kala itu. Banyak lembaran dari pejuang-pejuang daerah sangat cinta, tegas, dan juga berani mempertahankan tanah air dari penjajah. Apa tindak lanjut dari Pak Profesor memotret para pejuang lokal Ende menjadi pahlawan nasional? Dulu Bung Karno berjuang dan bagaimana dan perjuangan untuk pahlawan-pahlawan lokal di Ende dan juga Flores NTT. Semoga Babo Marilonga menjadi agenda lanjut untuk negara ini. Kami titip suara ini untuk didengar, semoga muncul tokoh lokal menjadi tokoh nasional. Dari Yosef Dentis, ini dosen sejarah di Universitas Flores ND. Begitu. Baik, closing statementnya sebelum kita akhiri dialog kita di kesempatan siang hari ini dari Pak Profesor dan juga Senon, silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi memang ini adalah salah satu rahim munculnya pemikiran Pancasila, yaitu berbasis pada kearifan lokal. Tapi kearifan lokal itu tumbuh kembang sebagaimana Pancasila ketika juga disinari dan dicerai oleh pikiran-pikiran universal. Makanya disinilah orang Indonesia tidak hanya untuk mengabdi ke Indonesia, tapi juga bisa hidup dalam taman sari internasional. Sehingga ke depan sekali lagi masyarakat Ende dan masyarakat Indonesia pada umumnya tidak hanya berprestasi untuk Indonesia, tapi juga bisa berkontribusi pada peradaban dunia yang lebih baik berdasarkan nilai Pancasila. Oke, silakan Mbak Senon. Kalau dari aku, ya seperti yang Prof bilang, semua harus didasari oleh cinta ya. Jadi buat generasi muda, dari sekarang kita harus tanamkan cinta Indonesia di dalam diri kita. Seperti di lagu Tanah Airku ada lirik, tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai, tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia karena Indonesia ada di darah kita. Oke, terima kasih luar biasa sekali ya untuk kesempatan berbagi kurang lebih 50 menit ya kita bersama di kesempatan siang hari ini untuk Senon dan juga Profesor. Terima kasih kesempatannya untuk mengharumkan nama Ende ke tingkat nasional dan juga dunia. Ende
Kota Pancasila, Ende rahimnya Pancasila. Sampai jumpa, terima kasih. Dan untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus melalui doa Angelus.